Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir kembali pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuratika Tobuto. Saya akan menjelaskan materi hukum bacaan tajwid. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kita langsung masuk ke materi hukum bacaan tajwid pada surah Al-Isra ayat 32. Nah, jadi hukum bacaan tajwid yang ada pada surah Al-Isra itu dia ada 4, yaitu ada al-syamsiyah, gunnah, mad wajib muttasil, dan mad iwad. Nah, hukum bacaan tajwid al-syamsiyah itu adalah alif lam yang diawali dengan salah satu huruf al-syamsiyah. Artinya, hukum bacaan ini terjadi bila alif lam bertemu dengan salah satu huruf al-syamsiyah. Nah, apa saja huruf-huruf yang termasuk pada al-syamsiyah? Jadi, huruf-huruf yang ada pada al-syamsiyah itu dia berjumlah 14 huruf. Di antaranya ada to, do, lam, nun, za, ro, zai, sa, sya, so, do. Kemudian ada gunnah. Gunnah artinya suara di pangkal hidung. Artinya bacaan gunnah atau dengung terjadi ketika mendapat huruf mim dan nun bertasydid. Jadi ada 2 huruf pada gunnah, yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Contoh pada Al-Isra itu dia innahu. Jadi innahu itu dia yang dia ditahan atau ditekan selama 2 harokat. Yang ketiga ada mad muttasil. Istilah mad dalam ilmu tajwid atau dalam Al-Quran itu dia merujuk pada memanjangkan suara dengan salah satu huruf mad asli, yaitu alif, ya, dan waw. Nah, mad wajib muttasil itu dia terjadi ketika muncul hamzah setelah huruf mad. Dan ketika muncul hamzah setelah mad, maka memanjangkan mad selama 4 atau 5 harokat. Nah, apa saja huruf yang termasuk dalam mad wajib muttasil, yaitu ada alif, ya, dan waw. Yang terakhir ada hukum bacaan tajwid mad iwad. Nah, mad iwad itu apabila ada fathah tanwin pada huruf akhir kata yang diwakafkan atau dihentikan. Dan cara membaca mad iwad yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Karena dihentikan maka tanwin tidak dibaca lagi. Nah, pada surah Al-Isra itu dia pada sabila. Nah, jadi sabila la itu dia fathatain itu sudah tidak dibaca lagi atau dihentikan. Jadi dibaca sabila, bukan sabilan atau sabilang. Jadi dia dibaca sabila. Nah, berikut kita masuk hukum bacaan tajwid pada surah An-Nur. Hukum bacaan tajwid yang terdapat pada An-Nur itu ada 6, yaitu ada al-syamsiyah, mad tabi'i, idgham biguna, ikhfa syafawi, ikhfa, dan tarki.
Nah, kemudian kita masuk hukum bacaan tajwid pada surah An-Nur. Pada surah An-Nur itu ada mad tabi'i. Mad tabi'i itu adalah mad harus mengikuti ketentuan yang sama dengan hukum bacaan mad. Secara umum yang ada dan hukum bacaan ayat di Al-Quran dilakukan ketika ketentuan mad tabi'i muncul, yaitu ketika huruf alif sesudah harakat fathah. Kemudian ada hukum bacaan tajwid ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah ba. Dan ikhfa berarti menyembunyikan atau menyamarkan syafawi, berarti bibir disebut dengan ikhfa syafawi sebab makhraj dari huruf hijaiyah mim dan huruf hijaiyah ba adalah pertemuan antara bibir bawah dan bibir atas. Yang berikut ikhfa. Ikhfa adalah bacaan yang samar. Pembacaan huruf ini dilakukan ketika huruf hijaiyah bertemu dengan nun mati dan juga tanwin. Huruf ikhfa terdiri ada 15. Huruf-huruf tersebut tidak lain yaitu ada ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dot, to, zo, fa, kof, dan kaf. Baiklah, itu penjelasan materi tentang hukum bacaan tajwid yang dapat saya jelaskan. Semoga materi yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.